Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Meskipun bismillah majlis ba'dal Id ya, ba'da Syawal ini insyaallah untuk ba'da asar kemungkinan besar hanya sekarang dan pekan depan ya. Hanya sekarang dan pekan depan. Selanjutnya bismillah kurang lebih sebulan nanti hanya ba'da Jumat saja yang insyaallah diisi oleh Ustaz Alwi, Muhammad Hamid Alwi dari Jubair. Karena bismillah saya insyaallah safar selama 1 bulan ke Indonesia dari 21 Syawal sampai sekitar 23 Dzulqa'dah atau 15 Juli sampai 16 Agustus bismillah. Kemudian para jamaah, jadi harap diberitahukan para teman dan insyaallah nanti akan kita sebar pengumumannya via WhatsApp, demikian pula di Facebook bismillah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang sedikit panas ini ya. Panas ya, gerah, di luar gerah, luar biasa. Saya tadi sedikit agak flu, turun sini langsung hilang flu-nya. Panas. Bawa jaketnya saya buka akhirnya. Ternyata gerah masih ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas ya, sebuah tema yang ini sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan belajar ridha lewat doa. Belajar ridha lewat doa. Ini pembahasan termasuk sangat penting karena dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari kalau tidak nikmat maka musibah. Kalau tidak takdir yang baik maka takdir yang buruk. Dan memang seorang muslim dituntut untuk siap menghadapinya karena kedua-duanya bagi seorang muslim adalah baik. Dan saya yakin kita sering mendengar sebuah hadis dari lisan mulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan perkara seorang mukmin karena seluruh urusannya itu adalah baik. Seluruh urusannya itu adalah baik. Ketika dia mendapatkan suatu kenikmatan ya, suatu yang menyenangkan dirinya, lalu dia bersyukur maka itu baik baginya. Dan ini yang sering ada di tengah-tengah kita. Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita lihat begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara kenikmatannya selain Islam tentu iman, demikian pula anggota tubuh, anggota badan kita semuanya adalah nikmat. Apa itu? At-tuma'ninah was-sakinah, ketenangan, ketenteraman. Dan ini yang akan merasakan adalah mereka yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tidak akan masuk surga di akhirat sebelum dia masuk surga itu dulu. Surga di dunia itu.
ketentraman, kenikmatan, kelezatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dia lewati. Ya. Nah, ini penting. Kita kalau hidup mungkin sedih terus, gundah gulana terus, galau terus, tidak tenang hidup kita, tidak nyaman. Ya. Di antara sebabnya bisa jadi karena tidak ada ridha, atau minimal tidak ada kesabaran, Kemudian Rasulullah mengatakan, wa in asabathu dharra, seandainya seorang mendapatkan sesuatu yang buruk, ya, musibah, malapetaka dan lain sebagainya, kemudian dia bersabar, maka itu pun baik pula baginya. Maka itu pula baik juga baginya. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita dapati hal ini. Kebaikan dan keburukan. Kita tidak bisa lepas dari keduanya. Seandainya orang-orang non-muslim mereka mendapatkan kedua hal tersebut, ya, mereka mau bersyukur, mau sabar, tidak mendapatkan pahala selama-lamanya. Tidak ada pahala bagi mereka. Tidak ada iman pada diri mereka. Adapun kita, alhamdulillah, dalam keadaan beriman, dan ini di antara nikmat yang teragung yang Allah berikan pada kita. Kemudian kita bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapatkan musibah, ya, maka ini adalah luar biasa bagi seorang hamba. Apalagi Islam itu sendiri, ya, Islam itu sendiri artinya al-istislam. Apa artinya al-istislam? Berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya ini yang terus kita amalkan, sering pasrah, ya, pasrah sesuai dengan aturannya. Dalam hukum-hukum Allah kita pasrahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menentang, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk bisa hidup bahagia. Dan demikianlah kehidupan dunia ini. Seandainya kita ingin hidup kita lurus-lurus saja, baik-baik semuanya, mustahil. Itu sama artinya kita yaitu mengharapkan sesuatu yang mustahil, kemustahilan. Ya, tidak mungkin bisa. Para jamaah azani Allah wa iyyakum, ar-ridha. Apa arti dari ridha? Ya, kita sering kan mendapatkan istilah ridha, ya, demikian pula ada istilah ridwan, ya. Ada juga istilah mardatun. Itu semuanya bentuk masdar. Kalau bahasa Inggris katanya artinya gerund. Dari kata radiya yarda. Artinya ridha. Wa huwa khilafus sukhti. Lawan dari sukht. As-sukht itu murka. As-sukhtu yaitu murka, marah. Ya. Lawannya ridha adalah as-sukhtu. Nah, ini arti dari ridha. Jadi tidak murka. Adapun secara istilah, ya, banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama. Kita sebutkan di antaranya, wa sururul qalbi bimarril qada. Ini luar biasa. Kalau kita lihat definisi ini, ternyata ridha itu tidak mudah. Sururul qalbi, apa ini surur? Senang, bahagia. Al-qalb, hati. Bimarril qada atau bimurril qada, bukan bimur. Apa artinya mur? Mur. Pahit tak mur. Bimurril qada. Senang, kebahagiaan hati, kesenangan hati dengan keputusan Allah yang pahit. Nah, keputusan Allah yang pahit, senang. Dari sini kita sudah ternyata tidak mudah. Ridha itu ternyata tidak mudah. Kalau ngasih nama anak ridha sih gampang. Ya, di Indonesia kan banyak ada anak dikasih namanya ridha. Ini ridha pada diri sendiri, ternyata tidak mudah. Sebagian yang lainnya mengatakan irtifa'ul jaza'i fi ayyi hukmin kan. Irtifa itu terangkatnya, hilangnya al-jaza'. Apa artinya jaza'? Ya. Jaza' itu jaza' bil ain, bukan jaza', ya. Al-jaza' itu artinya balasan. Kalau jaza' itu artinya keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazu'a.
Manusia kalau mendapatkan syar, keburukan, dia berkeluh kesah. Sifat manusia. Nah, irtifa'ul jaza, terangkatnya keluh kesah, hilangnya sifat keluh kesah. Fi ayyi hukmin kan, dalam keputusan Allah apa saja keputusannya. Kalau mungkin kenikmatan ini mudah, Allah memberikan kenikmatan pada kita mudah. Maksudnya orang itu bahagia lebih mudah daripada ketika dia mendapatkan kesulitan. Ya. Kalau mendapatkan kenikmatan lebih mudah berbahagia, lebih mudah diterima daripada mendapatkan kesulitan. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Tidak ada nikmat, tidak ada musibah kemudian selesai, tidak. Masing-masing ada sikap, ada sikap. Sikap yang baik ada pahala. Sikap di sini yang baik juga ada pahala. Kalau buruk sama-sama buruk, maka naudzubillah min dzalik bisa mendapatkan dosa. Jadi bukan zahirnya seorang itu sehat, tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan sehatnya. Baik, irtifa'ul jaza fi ayyi hukmin kan. Terangkatnya jaza keluh kesah ya. Dalam keputusan Allah seperti apapun keputusan itu. Yang lainnya, sebagian ulama mengatakan juga istiqbalul ahkam bil farah. Ya. Istiqbal, apa artinya istiqbal? Apa? Istiqbal itu artinya istiqbal itu artinya bisa diartikan kalau kita ke bandara itu apa namanya? Menjemput. Istiqbal itu artinya menjemput, menerima maksudnya. Menjemput, menerima al-ahkam, keputusan Allah bil farah, dengan bahagia, dengan senang. Bisa seperti itu, Pak? Keputusan Allah sebagian bisa ya. Tapi secara umum ternyata kita tahu sendiri tentang diri kita. Maka itu lewat doa ini kita berusaha memohon pada Allah semoga diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu diantara makna dari ar-ridha. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, ridha ya, itu ada dua. Kalau sampai Indonesia jadi 3 mungkin, satunya karena banyak orang namanya ridha ya. Ada 2. Yang pertama itu nanti hukumnya wajib. Dan yang kedua hukumnya mustahab. Sebagian ulama mengatakan wajib, ngeri sekali kalau sampai dikatakan wajib. Baik, kita sampaikan. Ridha yang pertama itu artinya ya, atau maksudnya adalah ridha bi fi'li ma umira bihi wa tarki ma nuhiya anhu. Ridha ya, dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ridha dengan hukum-hukum Allah. Ridha dengan hukum-hukum Allah. Ini hukumnya apa, Pak? Wajib. Ridha dengan hukum-hukum Allah, ini hukumnya wajib. Contohnya apa, Pak? Banyak berkaitan dengan perintah. Apa contohnya? Dimulai dari ibu dulu ya. Berjilbab katanya ibu-ibu ya. Kalau sudah baligh maka wajib berjilbab, menutupi anggota tubuh semuanya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Bahkan kalau di sini di Arab Saudi ini umumnya atau mazhab mayoritas di sini adalah mereka mengatakan muka itu termasuk dari aurat yang wajib ditutupi. Salat ya, kita terima dengan lapang dada, ridha kita dengan hukum tersebut. Dan kalau kita lihat di tengah manusia, ya, umumnya manusia, maksud saya umumnya manusia itu di tengah-tengah kaum muslimin, ya, ada hukum-hukum yang mereka ternyata tidak mau menerimanya, tidak ridha dengannya. Ya. Sebagian ridha, namun belum siap melakukannya karena banyak alasan. Di antaranya apa? Yang terjadi ketika orang meninggal dunia, contohnya apa? Hukum ini tidak dilakukan kecuali orang itu meninggal dunia. Apa itu? Warisan ya, warisan.
Ini yang banyak terjadi ya, di tengah-tengah kita. Hukum waris, yakin mereka banyak tahu hukumnya harus sesuai dengan Islam, namun penerapannya ya, wallahu a'lam. Bahkan banyak ucapan-ucapan dari orang-orang yang mungkin memiliki titel ya, sampai-sampai ingin menghilangkan hukum warisan contohnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Hukum Allah itu untuk kemaslahatan, selama-lamanya untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan, baik kita ketahui kemaslahatan tersebut ataupun tidak. Contoh yang lainnya lagi apa? Zakat. Kalau yang dimaksud zakat adalah zakat fitri atau zakat fitrah, ini insya Allah umumnya kaum muslimin mengeluarkan. Tapi untuk zakat mal, bisa jadi sebagian dari kaum muslimin mereka lari dari melakukannya, ya, dari mengeluarkannya. Apalagi harta itu adalah manis, ya, harta itu manis. Kadang sebagian orang tidak peduli dengan hartanya, tidak peduli bahwasanya sudah masuk nisab atau belum. Bahkan sudah masuk nisab pun tidak dihitung ya. Mungkin dia sedekah. Sedekah hukumnya sunnah. Zakat wajib. Padahal yang termasuk dari rukun Islam itu bukan zakat fitrah atau zakat fitri, namun zakat mal. Tapi zakat mal. Baik, contoh yang lain lagi Pak, apa? Banyak. Nah, diantaranya juga di tengah-tengah kita contohnya secara umum ya, yaitu masalah syariat poligami, ta'addud. Ini juga hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, towel-towelan Pak ya. Yang ditowel kesepian di sini. Ini juga ya, kalau kita membahas secara mendalam ya, maka akan banyak hukum-hukum yang lainnya yang pertama wajib kita terima dengan ridha. Wajib kita terima dengan ridha. Baik, ini yang pertama, ridha yang pertama. Yang kedua, ridha yang kedua adalah ar-ridha bil masaib. Ridha dengan musibah. Ridha dengan takdir Allah yang tidak baik. Seperti kefakiran, sebagian orang kan fakir. Nah, termasuk doa ini yang kita pelajari ini pun ya, berisi permohonan sifat bijak ketika dalam keadaan kaya ataupun fakir. Nah, ini penting. Baik, sakit, demikian pula apalagi ya, musibah apa saja menimpa seorang hamba. Nah, sebagian orang bisa jadi dia tidak ridha. Sebagian ada yang ridha. Nah, bagaimana hukumnya untuk ridha berkaitan dengan masalah musibah? Sebagian ulama, dan ini yang rajih insyaallah, bahwasanya hukum ridha dalam masalah seperti ini adalah mustahab. Mustahab. Kalau wajib Pak, sulitnya Pak. Kalau wajib sulit. Ya, nanti kita sampaikan. Sekali lagi hukumnya adalah yang sahih mustahab. Sebagian ulama ada mengatakan wajib, dan ini tidak mudah. Dan yang rajih, yang kuat, bahwasanya hukumnya mustahab. Adapun yang wajib ketika mendapatkan musibah adalah apa? Sabar. Nah itu. Nah ini kalau batas minimalnya sabar, ya kita harus berusaha untuk sabar. Kita berusaha untuk sabar. Bisa ridha, alhamdulillah. Lalu apa bedanya ridha sama sabar? Apa bedanya sabar dengan ridha? Para jamaah azan ya Allah wa iyyakum, beberapa kali sudah saya sampaikan di sini perbedaan antara keduanya. Ada yang masih ingat ya Pak?
Tak kasih roti. Hah? Ada yang masih ingat? Kalau satu kurang kasih dua. Kalau kurang kasih tiga. Ya, ini mau penghapus. Apa artinya? Apa bedanya? Pak Abdul Kudus, apa Pak? Bedanya Pak? Sabar sama ridho. Pak. Kalau sabar itu menerima apa yang diberikan, segala sesuatu yang diberikan Allah. Kalau sabar menerima segala sesuatu yang diberikan Allah. Kalau ridho itu menerima segala sesuatu yang diambil Allah. Ya, menerima yang diambil Allah dan memang yang ditakdirkan Allah gitu. Sesuatu yang diberikan Allah itu bukannya takdir juga Pak? Ya, gimana Pak? Gimana Pak Budi, Abu Yesha? Sabar itu menerima takdir Allah, tetapi masih ada panas di hati. Ya. Kalau itu menerima takdir Allah dengan sejuk, nggak ada panas-panasnya itu. Baik, iya sahih. Benar Pak, ini Pak. Hakan tuh Pak. Untuk mau ambil atau enggak? Ya sahih. Ya, sahih apa yang disampaikan oleh Abu Aisyah. Satu aja Pak. Satunya buat Pak Abdul Kudus, silahkan Pak. Satunya buat Pak Budi, yang megangnya Pak ya. Iya, untuk sabar para jamaah azanillahu wa iyyakum sudah kita sampaikan ya, beberapa kali dalam pengajian. Kalau seseorang sabar, itu dia masih secara asalnya masih ada panas. Ya. Tapi dia hilangkan hal tersebut. Maka itu Rasulullah mengatakan as-sabru diya. Sabar itu ibaratnya seperti sinar. Ya. Antum kena sinar rasanya apa? Panas. Kalau sekedar sesaat tidak mengapa, ya. Tapi lama-lama panas. Demikian pula dengan kesabaran. Kita menerima sesuatu, ada sesuatu yang tidak kita sukai. Sehingga ulama mengatakan bahwasanya sabar itu adalah habsun nafsi. Habs itu menahan, dibui ini diri kita, jiwa kita ditahan anil tadajjur, anil jaza, dari berkeluh kesah. Kita menahan diri kita dari berkeluh kesah. Ada tidak suka, tapi kita tahan, kita hilangkan itu. Kita tidak luapkan dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kita tidak luapkan dengan perbuatan yang tidak baik. Kalau sampai mencela takdir, protes sama Allah dengan ucapan, perbuatan kita kemudian memukul-mukul sesuatu, nampar-nampar pipi kalau orang jahiliyah dahulu, robek-robek kain, apalagi pukul sesuatu, ya. Maka ini tidak sabar namanya. Itu namanya keluh kesah. Kalau ridha sudah tidak ada hal tersebut. Ya. Kalau ridha tidak ada hal tersebut. Jadi tidak ada panas dalam hati. Sudah kita sampaikan tadi beberapa definisinya. Di antaranya sururul qalbi bimurril qada. Bahagianya hati, lapang hati itu ya dengan qada, keputusan Allah yang mur, yang pahit. Nah, berat ya. Jadi tidak mudah untuk ridha. Minimal kita sabar, berusaha untuk sabar ya. Sabar saya terkadang tidak mudah ya. Apalagi sampai ridha. Baik. Para jamaah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ini definisi ridha dan dua pembagian ridha. Kemudian kita belajar ridha semacam ini, apa kira-kira faedahnya, pentingnya apa? Para jamaah ya, secara singkat bahwa ridha ini akhlak yang mulia ya. Salah satu akhlak yang mulia. Ketika seseorang memiliki perangai ridha, ini masya Allah, bahwasanya orang tersebut memiliki akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Kemudian juga ridha ini termasuk amalan hati. Amalan hati yang para jamaah sekalian ya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita secara zahir
amalan zahir, insya Allah banyak dari kita yang sudah melakukannya. Ya. Contohnya apa amalan zahir? Sholat, mungkin ngaji, sholat wajib, sholat sunat, puasa. Ini amalan zahir. Ya. Datang ke majelis ilmu. Ini amalan zahir, amalan badan. Adapun ridha, ini amalan hati. Dan amalan hati itu penting, ya, sangat penting sekali. Di antaranya seperti ridha, ikhlas. Orang mungkin banyak dia bersedekah, tapi ikhlas tidaknya kita tidak tahu. Orang mungkin banyak sholat, dia sholat sana kemari, masya Allah dia sholat. Tapi siapa dari mereka yang paling ikhlas kita tidak tahu. Orang mungkin banyak yang mendapatkan musibah, namun dari mereka siapa yang paling sabar, siapa yang paling ridha, kita pun tidak tahu. Karena itu amalan hati. Bisa jadi dia luapkan di hadapan orang-orang, bisa jadi dia luapkan di kala sendiri, dan kita tidak tahu. Demikian pula seperti cinta, mahabbah. Ini pun amalan hati. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada orang-orang yang halal untuk dicintai. Ya. Menjauhkan diri dari kecintaan yang diharamkan. Menjauhkan diri dari mencintai orang ataupun benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjauhkan diri dari kecintaan yang syirik, syirkul mahabbah, dan itu amalan hati. Dan itu amalan hati. Demikian pula benci ketika ditempatkan pada tempatnya, maka ini adalah tuntunan. Dan ini adalah tuntutan. Bisa jadi menjadi kewajiban. Contohnya apa? Membenci orang yang melakukan kemaksiatan. Itu adalah kewajiban, tidak boleh kita ridha, ya. Mengingkari kemungkaran minimal dengan hati, dan itu adalah kebencian, ya. Dan itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib, dan itu kembali kepada amalan hati. Termasuk taubat, ya, taubat. Di antara kita mungkin ada yang melakukan kemaksiatan, kita tidak tahu di antara kita siapa yang paling benar-benar bertobat pada Allah, ya. Paling diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah amalan hati, ya. Paling menyesal, karena nadamu taubat, penyesalan adalah taubat. Termasuk ridha, kemudian syukur, ya, juga syukur. Termasuk amalan hati. Selain diucapkan dengan lisan, maka hati pun yaitu mensyukuri hal tersebut, ya. Kemudian diamalkan dengan anggota badan. Dan beberapa amalan-amalan hati yang lainnya, ya, ini menunjukkan ridha adalah amalan hati, dan ini adalah sesuatu yang penting. Kemudian para jamaah azanillah wa iyyakum, dan di antara keutamaan dari ridha, ya, Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan, ya. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian pada mereka, menimpakan ujian pada mereka. Jadi orang yang mendapatkan musibah, takdir yang buruk, itu tidak selamanya mereka dikatakan buruk. Sebagaimana tidak setiap orang yang mendapatkan musibah, ya, kemudian lebih tidak bahagia daripada orang yang tidak mendapatkan musibah. Bisa jadi orang yang mendapatkan musibah itu lebih bahagia daripada orang yang sehat. Bisa jadi orang yang sakit itu lebih bahagia daripada orang yang sehat. Bisa jadi mungkin orang yang anggota tubuhnya ada yang luka, atau bahkan hilang salah satu di antaranya, ini lebih bahagia daripada orang yang utuh, sempurna. Sebagaimana sebagian orang yang tidak bisa melihat, mereka lebih bahagia daripada orang yang melihat. Satu hal, ya, mereka kalah dari kita bisa bekerja, bisa berjalan ke sana kemari dengan leluasa, ya. Tapi di satu sisi yang lainnya kita kalah dengan mereka. Apa itu? Selama-lamanya mereka tidak bisa bermaksiat dengan mata. Selama-lamanya mereka tidak bisa bermaksiat dengan mata. Dan itu masya Allah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman radiya falahu ridha," maka barang siapa yang ridha ketika mendapatkan cobaan ujian dari Allah, maka baginya keridhaan. "Wa man sakhita falahu sukhtu," dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ridha ya dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dari musibah-musibah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara keutamaan yaitu ridha. Selanjutnya para jamaah azanillahu wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ridha lewat doa. Kita belajar ridha lewat doa. Doa apa yang dimaksud di sini ya? Para jamaah, ini pun sering kita sampaikan, doa itu terbagi menjadi dua ya. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Ada doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah itu maksudnya tidaklah kita beribadah pasti ya di balik itu ada harapan. Kita beribadah pada Allah meskipun tidak terucap dengan lisan, pasti di balik itu ada harapan. Contohnya apa? Kita sholat ya, tidak terucap dengan lisan ya. Di antaranya kita ada harapan, apa itu? Ya, semoga kita mendapatkan pahala, semoga dihindarkan dari neraka, semoga bisa menjadi penyebab masuk surga contohnya. Puasa masih tidak terucapkan dengan lisan, tapi di balik itu kita ada permohonan, ada harapan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Nah, kita berdoa, kita melakukan ibadah apa saja. Nah, di balik ibadah itu ada harapan, ada doa. Ini disebut dengan doa ibadah. Kalau doa masalah, ya, doa masalah adalah doa yang kita pahami dalam bahasa kita. Apa itu? Masalah berarti dari kata sa'ala yas'alu su'al wa mas'alah. Sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan. Apa artinya masalah? Pemohon. Doa masalah berarti doa yang berisi permohonan. Doa yang kita pahami dalam bahasa kita adalah doa. Karena kita kalau belum mengetahui masalah ini, umumnya kita memahami doa ya seperti ini, mohon ya Allah saya mohon ini, saya mohon itu. Nah, ini namanya doa masalah. Nah, ini yang kita maksud pada pembahasan kali ini, bahwasanya doa yang dimaksud di sini adalah doa masalah. Belajar ridha melalui doa, itu doa masalah. Lalu doa apa yang dimaksud para jamaah rahimanillah iyyakum? Qadarullah terlewatkan ya. Saya ingin menyampaikan sama antum, dan bagi yang hadir di pagi hari sudah mendapatkan doa ini. Doa apa? Abu Aisyah mungkin tahu. Sudah kita pelajari. Doanya gak panjang. Belajar di sini saja tidak cukup. Dan saya harap dihafalkan nanti di rumah. Abu Aisyah sudah hafal ini. Ada yang bawa Hisnul Muslim? Yang bawa dibuka. Maksud saya lupa untuk menyampaikan untuk membawa Hisnul Muslim. Qadarullah lupa. Dan para jamaah rahimanillah iyyakum, kalau kita mendalami doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngeri. Sebagian ada yang mengerikan. Mengerikan ini bukan menakutkan kita, tapi kalau kita benar-benar meresapi, bisa jadi kita tidak berani berdoa dengan doa tersebut ya. Nah, ini diantara doa yang saya rasa termasuk doa yang menakutkan, positif ya, bukan negatif, menakutkannya. Bisa dilihat di bab tentang dzikir pada tasyahud akhir sebelum salam. Saya lupa nomor doanya. Kalau tidak salah nomor 62. Nomor 62 di Hisnul Muslim nomor 62. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi dan seterusnya. Sudah dapat? Benar enggak nomor 62? Beda. Halilintar. Bukan bab, nomor. Nomor urut bukan nomor bab. Kalau nomor urut di samping hadis-hadisnya.
Kalau nomor bab besarnya. Ayo, ketemu ya. Yang tidak bawa saya kirim aja lewat WhatsApp di grup ya. Antum ada internet enggak? Yang bawa internet saya share di situ. Baik, bunyi doanya, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi. Sebelumnya para jamaah, mungkin tampaknya itu harokatnya ada yang salah ya. Ini sebenarnya tidak salah. Wa qudratika itu memang tampaknya seperti wa qadratika ya. Ini qudratika. Memang kita ngetik di laptop, hasilnya kalau dimasukkan di tablet berbeda dia. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimta anal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimta al wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqri wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Di situ tertera yanqati ya. Wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Nah ini wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka bardal 'aishi ba'da al-maut wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ini doa Masya Allah berisi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ya. Sebelum kita baca terjemahannya, kemudian kita satu persatu kita rinci. Hadis ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Sebab urutnya atau riwayat lengkapnya ini dari Atha bin Sa'id. Atha bin Sa'id dari ayahnya yang dia berkata, "Shalla bina Ammar bin Yasir." Ammar bin Yasir, kata As-Sa'ib radhiyallahu anhu. Kata Sa'ib, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pernah salat bersama kami. Fa'aujaza fiha. Lalu ketika salat, Ammar ini aujaza fiha. Arti wajiz itu apa? Ringkas. Aujaza itu berarti tidak panjang. Salatnya tidak terlalu panjang. Ya. Ringkas. Faqala lahu ba'dul qaum, subhanallah, salatnya ringkas. Namun ternyata ringkasnya sahabat itu masih sempat baca doa ini. Pada doanya panjang. Ya. Kemudian sebagian orang berkata kepadanya, laqad khaffafta au ajazta shalah, sungguh engkau telah meringankan salatnya. Faqala, kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, amma ala dzalika faqad da'awtu fiha bida'awat. Adapun pada salat itu sungguh aku telah berdoa dengan beberapa untayan kalimat doa, sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang aku mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian falamma qama, ketika Ammar bin Yasir ini kemudian berdiri pergi, tabi'ahu rajulun minal qaum. Diikut oleh seseorang. Ya, seseorang ini adalah Ubay, tapi dia tidak menyebut namanya terang-terangan. Ghaira annahu kana an nafsihi. Fasa'alahu 'anid du'a, kemudian Ubay ya, bertanya kepada Ammar tentang doa yang dimaksud. Tsumma ja'a fa akhbara bihil qaum. Ya. Kemudian setelah bertanya, Ubay ini kembali kepada kaum itu, pada kumpulan orang, kemudian doa ini dikabarkan di tengah mereka. Apa isi doanya? Ini tadi isi doanya yang Ammar bin Yasir mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Dibaca di mana? Ketika salat. Wallahu a'lam, para jamaah azanillahu wa iyyakum. Kalau kita perhatikan di sini, di riwayat ini, hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i ini, tidak ada keterangan pada tasyahud akhir sebelum salam. Sehingga maka itu sebagian zikir, kalau Anda perhatikan di Hisnul Muslim contohnya, ada zikir-zikir pada tasyahud akhir sebelum salam. Itu sebagian ulama jelaskan bahwasanya bacanya boleh seperti ketika sedang sujud. Nah, sehingga doa ini pun termasuk insya Allah tidak mengapa dibaca ketika sujud. Mengapa? Ketika sujud adalah waktu yang mustajab. Ketika pada tasyahud akhir sebelum salam, dubur kulli salat, di akhir-akhir setiap salat, itu termasuk juga doa yang waktu yang mustajab. Sebagian asatidzah di Indonesia ya, itu membacanya pada kunut witir. Ya, pada kunut witir. Kunut witir bagian dari salat bukan? Bagian dari salat. Ya. Pun insya Allah tidak mengapa. Ya. Yang terpenting kita hafalkan dulu, dan kalau kita mempelajari doa-doa dari Rasulullah SAW sudah lengkap. Ya. Doa itu semuanya seakan-akan ada, ya. Baik bersifat umum, ya, ataupun bersifat khusus, kecuali masalah-masalah sekarang yang tentu saja istilah-istilah atau hal-hal yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka sesuatu yang jelas. Seandainya tidak ada secara rinci, maka yang umum itu sudah mewakili. Apa doa dari Rasulullah SAW yang umum yang sering beliau ucapkan? Di mana Anas bin Malik atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika banyak berdoa dengan doa yang banyak, maka beliau menyisipkan salah satunya kalimat tersebut. Seandainya berdoa hanya dengan satu doa, maka beliau berdoa dengan kalimat tersebut apa? Ya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah dunia dapat, akhirat dapat, dilindungi dari neraka lagi. Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan pula di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari adab neraka. Baik, sekarang kita belajar maknanya. Belajar maknanya. Mungkin yang ada beberapa yang tidak masuk di grup ya, bisa dikirimkan teman-teman yang ada internetnya. Allahumma bi ilmika al-ghaibah. Ya Allah, dengan ilmumu terhadap perkara yang ghaib. Kita langsung dalami saja para jamaah. Dengan ilmumu terhadap perkara yang ghaib. Bi ya, ini ulama menjelaskan maksudnya dengan bertawassul kepadamu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan bertawassul terhadap ilmumu terhadap perkara yang ghaib, dan Allah Maha mengetahui perkara yang ghaib. Ilmu Allah mencakup segala-galanya, ya. Baik yang akan, sedang, telah, Allah Maha mengetahuinya. Keburukan, kebaikan yang akan kita dapat, yang kita akan hadapi, Allah Maha mengetahuinya. Takdir buruk atau baik yang akan kita hadapi, Allah pun Maha mengetahuinya. Tidak ada satupun sekecil apapun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratika 'alal khalqi, dan kekuasaanmu terhadap makhluk. Dan dengan bertawassul dengan kekuasaanmu terhadap makhluk, Allah Maha kuasa, qadir dan qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa. Allah berkuasa mengadakan apa yang tidak ada dan meniadakan apa yang ada. Allah Maha berkuasa atas segala-galanya. Nah, ini kita bertawassul ya. Dan kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada berdoa adalah seperti ini. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita memohon permohonan pada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita mohon? Antum kalau meresapi
doa ini ya. Kalau meresapi doa ini, nggak tahu antum berani berdoa dengan doa ini nggak coba di awalnya. Ahyini, hidupkanlah aku ya Allah. Ma'alimta al-hayata khairan li. Selama engkau tahu bahwa kehidupan ini adalah lebih baik bagiku. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan itu adalah lebih baik bagiku. Sampai sini masih bisa ya. Masih bisa. Karena kita umumnya adalah takut mati. Penggalan yang selanjutnya, wa tawaffani, dan wafatkanlah aku. Coba, ayo berani tidak? Khusyuk doanya, bukan doa-doa asal doa. Doa itu harus khusyuk ya. Kalau ingin dijabahi khusyuk, atau siap dijabahi tidak? Di antara doa-doa ini kalau kita dalami berat, doa-doa yang berat, mengerikan, positif, bagus ya. Tapi terkadang kita belum berani. Wa tawaffani idza alimta al-wafata khairan li, dan wafatkanlah aku ya Allah ketika engkau tahu ya, apabila engkau tahu bahwasanya wafat ini adalah lebih baik bagiku. Berarti aku doa dengan doa seperti ini sudah siap. Kapan dicabut nyawanya sudah siap. Dan Allah yang mengetahui ya, apakah sisa umur kita ini ya, apakah nanti besok, lusa, tahun depan itu lebih baik bagi kita atau tidak. Bisa jadi bagi seorang wafat adalah baik baginya. Orang melakukan kemaksiatan terus, dia masih memiliki iman, Allah wafatkan. Belum sempat bertobat dari kemaksiatan yang tersebut. Itu bisa jadi kebaikan bagi dirinya. Dia sudah ada modal apa? Iman. Kemaksiatan, selama bukan kesyirikan pada Allah, maka akan Allah ampuni. Dan Allah Maha mengetahui bahwasanya ketika orang ini dikasih umur yang panjang, dia tidak akan tobat. Bisa jadi lama-lama kemaksiatan itu sebagai tangga menuju kesyirikan, kekafiran, murtad dan seterusnya. Dan itu semuanya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian orang wafat adalah lebih baik baginya, sebagian yang lainnya maka kehidupan adalah lebih baik baginya. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Muslim yang baik, Islam yang baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang, amalannya pun baik. Kayak itu Pak, Bu, para jamaah, kalau mohon pada Allah, terkadang kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan itu semuanya tergapai. Padahal belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah baik bagi kita. Di antara umumnya, kita katakan umumnya orang mereka mengharapkan umur yang panjang ya, umur yang panjang. Tapi belum tentu umur yang panjang itu adalah baik baginya. Seandainya dia berdoa, ya Allah perpanjanglah umur saya dan berkati atau berkahi, nah, bagus, masya Allah ya, bagus. Tapi kalau ya Allah berilah umur yang panjang, titik, kita tidak tahu Allah berikan umur yang panjang namun dia bergelimang kemaksiatan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu makanya siap ya. Kita belajar doa-doa yang bagus seperti ini dan ternyata sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya nggak tahu sudah pernah menyampaikan di sini atau tidak. Ada salah satu murid dari Syekh Albani rahimahullah ya, datang kepada Syekh Albani, saya belum punya keturunan, saya belum punya anak. Doakan semoga saya punya keturunan. Syekh Albani mendoakannya, tidak semoga Allah beri keturunan padamu. Tidak. Beliau doakan yassarallahu lakal khair. Semoga Allah memberikan kemudahan kepadamu untuk mendapatkan kebaikan. Semoga Allah mudahkan dirimu untuk mendapatkan kebaikan. Maksudnya bagaimana? Seandainya keturunan itu adalah baik bagimu, maka Allah akan mudahkan. Dan kita tidak tahu ya, ada dari hal-hal yang belum kita dapatkan, kemudian setelah kita dapatkan apakah lebih baik bagi kita ataukah tidak. Kita tidak tahu. Sehingga doa, di antara doa yang baik para jamaah, biasakan mohon pada Allah, tuliskanlah atau takdirkanlah hal yang terbaik bagiku ya. Maka itu
ada seorang penyair yang mengatakan, ma kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tashtahi subun. Tidak segala sesuatu yang diharapkan oleh orang itu pasti akan digapainya, akan didapatnya. Di antara antum bisa jadi pengen bekerja di mana kalau di sini ya? Di mana Pak? Di Aranggo contohnya. Ya Pak, Abdul Kudus. Jadi pengen kerja di Aranggo, tapi ternyata tidak di sana juga. Dan Allah Maha mengetahui hikmah di balik itu. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Sebagaimana riyah, apa ada riyah? Rih, angin, al-hawa. Hawa itu kalau berjalan tidak sesuai dengan keinginan perahu, kapal. Kalau di zaman dahulu perahu mereka bukan pakai motor, tapi pakai apa? Layar. Pakai layar. Yang kemudian mereka tidak setiap hari mungkin bisa PP, pulang pergi. Pulang pergi tidak bisa. Karena angin itu beberapa hari, mungkin ada yang paham, angin itu berapa hari, angin laut ya istilahnya, beberapa hari angin darat. Dari satu sisi contohnya mungkin kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, mereka mau dari Jeddah atau dari Mekah ke Jeddah, kemudian para sahabat hijrah kemana? Ethiopia. Ya. Subhanallah, ketika mereka hijrah pas ada kapal dan pas anginnya ke sana, coba. Bisa dibayangkan seandainya pas mau hijrah, anginnya ke sini coba. Jadi hijrah tidak? Tidak jadi. Dan mereka paham, orang-orang tertentu paham masalah ini. Mungkin pun antum paham masalah angin-angin seperti ini. Allah alam, saya tidak terlalu paham. Ada musimnya ke sana kemari. Ya. Demikian pula kapal. Kapal itu pengennya bisa ke sana kemari, tapi tidak bisa. Karena apa? Ya sesuai dengan angin. Anginnya ke angin ke apa ya, ke utara, ya kapal ikut ke utara. Anginnya ke selatan, ya kapal ikut ke selatan. Tidak bisa sesuai dengan keinginan angin. Demikian pula dalam diri kita, ya keinginan kita, apa yang kita inginkan tidak semua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pilihan Allah lebih baik bagi kita daripada apa yang kita inginkan. Kita mungkin ketika menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, mengharapkan sesuatu, mungkin ada hawa nafsu di situ. Ya, ada hawa nafsu, pengen kaya contohnya. Pengen kaya. Seorang pengen kaya, duniawi, manusiawi, tapi dia tidak tahu apakah ketika kemudian kaya Allah berikan gaji 100 juta, 1M setiap bulan. Kemudian bagaimana dia? Kaifa masiruhu? Bagaimana kesudahannya? Bagaimana akhirnya? Dia tidak tahu. Bisa jadi fakir bagi seorang itu lebih baik daripada ketika dia kaya. Tidak semua orang yang fakir kemudian ketika diberi kaya dia akan berhasil. Sehingga seseorang diuji dengan kefakiran itu lebih mudah daripada seorang diuji dengan kekayaan. Dan beruntunglah orang-orang yang fakir, karena masuk surga terlebih dahulu dibanding orang-orang yang kaya. Seandainya yang kaya masuk surga, ya. Seandainya yang kaya masuk surga. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum. Jadi mohon pada Allah agar kita diberikan yang terbaik. Sebagaimana antum mungkin berdoa, Allahumma wafiqni lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berilah taufik kepadaku untuk melakukan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Allahumma wafiqni lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikan taufik kepadaku untuk melakukan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai, dan doa-doa baik yang lainnya. Dan ini para jamaah penting untuk kita pelajari, karena doa itu tidak sekedar sesuai dengan hawa nafsu, tapi doa itu pun butuh ilmu. Dan semoga kita diberikan taufik untuk mengamalkannya. Baik, kemudian antum lihat selanjutnya. Doa setelah doa tadi, antum mohon hidup, mohon wafat tadi, ya. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon padamu khasyataka. Apa yang khasyataka? Rasa takut. Aku mohon padamu rasa takut kepadamu fil ghaibi wasyahadah. Apa artinya fil ghaibi wasyahadah? Fil ghaib, baik ketika sendiri, dalam keadaan ghaib maksudnya ketika kita sendiri, wasyahadah, atau ketika di hadapan orang lain, ketika terangan. Ya, kita mohon pada Allah rasa takut dikala kita sendiri dan di tengah keramaian. Ya. Para jamaah azani Allah wa iyyakum, orang yang bertakwa
depan orang-orang, di depan keramaian yang dia kenal orang-orang tersebut, jauh lebih mudah daripada dia bertakwa di tengah keramaian yang orang-orang itu tidak kenal kepada dirinya, tidak kenal dengan dirinya. Ya tidak. Seseorang bertakwa di tengah keramaian yang orang-orang itu kenal dengan dirinya lebih mudah bertakwa daripada di tengah orang-orang yang tidak kenal dengan dirinya. Maka itu sebagian orang ketika mau bermaksiat, dia bukan di kampung halamannya, tapi keluar dari Damam nyebrang ke Bahrain contohnya. Banyak orang di sana, banyak, tapi satu pikiran, satu ide, satu manhaj. Ya. Ingin bersenang-senang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Safarnya sudah safar maksiat. Kalau di sini nggak berani, karena orang kanan kiri kenal dia, kenal bagaimana saya bermaksiat di depan mereka. Kemudian orang yang bertakwa di tengah keramaian yang dia tidak kenal tersebut, ini juga masih lebih mudah daripada dia bertakwa ketika dalam keadaan sendiri. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Bermaksiat dikala sendiri, menjadi kekasih Allah di tengah manusia, namun menjadi kekasih iblis ketika dikala sendiri. Nah, antum pahami luar biasa doa ini. Kita mohon pada Allah agar diberikan rasa takut pada Allah, baik di kala sendiri atau di tengah keramaian. Kalau di tengah keramaian lebih mudah. Umumnya orang ingin dia sempurna, tampil di depan orang itu sempurna, ya. Tampil dalam keadaan mungkin rapi, tampil dalam keadaan baik, dikenal orang baik. Umumnya kita seperti itu, ya. Atau bisa jadi semua orang inginnya seperti itu semuanya. Namun ketika sudah masing-masing di rumah, ketika sendiri, nafsi-nafsi, tidak ada yang tahu kecuali dirinya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu para jamaah, ini pun antum jadikan sebagai yaitu kalimat doa yang penting yang antum biasakan. Seandainya mungkin antum belum menghafal ini semuanya, antum ambil nih, camat kalimat ini. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon padamu rasa takut kepadamu di kala sendiri dan di tengah keramaian. Antum ketika sujud, ya, ketika di sepertiga malam yang terakhir antara adzan dan iqamah, perbanyak doa-doa semacam ini. Kemudian wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, dan aku memohon padamu ya Allah kalimat yang hak, kebenaran, fir ridha wal ghadab, baik dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan marah. Baik dalam keadaan ridha, yaitu dalam keadaan rela, maupun dalam keadaan marah. Para jamaah, ini masih mencakup dua hal. Dan sebelumnya saya perlu sampaikan, ya Allah, aku mohon padamu kalimat yang hak, bisa berucap, tetap mengucapkan kebenaran, baik dalam keadaan kita senang. Orang kalau dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, mengucapkan kebenaran itu lebih mudah daripada ketika dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan marah. Orang terkadang kalau dalam keadaan marah, apa istilahnya, kalap gitu ya. Mengucapkan kalimat-kalimat bisa jadi tidak terkontrol. Nah, kita mohon pada Allah agar kita dalam dua kondisi ini, baik dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah, tetap masih bisa mengucapkan kalimat yang hak, masih bisa mengontrol. Ini mana yang pertama, kembalinya kepada kita. Jadi aku memohon padamu kalimat yang hak, baik aku dalam keadaan ridho, dalam keadaan rela, dalam keadaan senang, ataupun aku dalam keadaan marah. Makna yang kedua, aku memohon padamu ya Allah, bisa tetap mengucapkan kalimat hak di hadapan orang yang ridho atau di hadapan orang yang marah. Tidak peduli baik dia ridho atau tidak, bagi kalimat ini adalah pahit baginya atau manis, ini kalimat hak saya sampaikan. Tidak suka atau tidak suka, ya saya sampaikan. Karena tugas kita hanya menyampaikan, terima tidak terima itu adalah dikembalikan pada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma 'alaika illal balagh. Kewajiban wahai Muhammad tak lain hanya menyampaikan. Rasulullah SAW tugasnya menyampaikan. Terima tidak terima, maka itu dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Kemudian para jamaah azani Allah wa iyyakum, kalimat selanjutnya ya. Wa as'alukal qasda fil ghina wal faqri. Nah, dan aku memohon padamu al-qasda. Apa arti al-qasda? Al-qasd itu artinya sederhana. Al-iqtisad ya. Al-iqtisad itu artinya ekonomis. Apa sih ekonomis itu? Ekonomi. Sederhana apa sih? Bukan pelit. Al-iqtisadiyah itu perekonomian kalau dalam bahasa Arab, al-iqtisadiyah. Nah, al-qasda di sini artinya sederhana. Masih sederhana di sini bagaimana? Bisa sikap adil dan pertengahan. Baik dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Antum kalau di desa di antara, coba antum perhatikan, bisa antum pelajari, amati di desa sendiri, atau kalau tidak dari mungkin berita-berita yang ada, realita yang ada juga di tengah-tengah kita, atau berita-berita apa itu? Biasanya di sebagian desa-desa itu ada orang yang kaya raya, ya kaya raya, beda dengan kanan kirinya. Kemudian di situ ada gula, ada semut, ya, ada harta. Orang-orang pun ngumpul, termasuk diantaranya jawar-jawar atau preman-preman pun ngumpul di situ sebagai bayaran dari orang ini. Padahal orang ini bisa jadi adalah mendapatkan harta dari cara yang haram. Kalau cara yang halal, masih muskilah, sudah bukan urusan kita. Namun menggunakan dengan mendapatkan dari cara yang haram, yang kemudian dia bisa sampai melampaui batas dalam masalah ini. Bagaimana melampaui batasnya? Sampai menzalimi orang lain. Saya kasih contoh. Beberapa bulan yang lalu, antum pernah dengar kasus apa ya di setelah Jember itu apa? Pantai selatannya Jember apa? Apa? Lumajang. Ya, Lumajang, ya. Lumajang ya. Kasus pasir dulu ya masalah. Sebagai contohnya itu. Ada orang yang terkenal, ternyata dia sangat menzalimi sampai ada orang berapa yang meninggal dunia. Karena apa? Harta, dengan harta. Dengan harta dia sampai melampaui batas, tidak sikap adil lagi dia, tidak sederhana dalam bersikap, tidak bisa adil, tidak bisa wasat, pertengahan. Sebagaimana sebagian dari kaum muslimin juga Anda bisa perhatikan di daerah-daerah lereng-lereng gunung, daerah-daerah miskin, tidak ada orang-orang non muslim di situ. Seandainya ada 1-2, tiba-tiba ada gereja, ya, tiba-tiba ada gereja. Yang kemudian lama-lama orang-orang itu masuk agama non-muslim. Karena apa? Fakir. Karena harta. Karena apa? Fakir sebabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Di ayat yang lainnya mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Yang pertama, wala taqtul auladakum khasyatal imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Berarti secara asalnya orang ini yang membunuh adalah orang yang kaya, berharta. Karena takut miskin, takut anaknya makan bersamanya, maka dibunuhlah anaknya. Di ayat yang kedua Allah mengatakan wala taqtul auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian bunuh anak kalian karena sebab miskin. Bisa jadi karena sebab miskin juga orang sampai tega membunuh anaknya. Dalam pepatah Arab yang bukan hadis disampaikan kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran itu begitu dekat dengan kekafiran. Kefakiran begitu dekat dengan kekafiran. Adapun orang kalau kaya raya begitu dekat dengan at-tughyan, melampaui batas. Sehingga kita mohon kepada Allah sikap. Kalau memang kita ditakdirkan kaya raya, alhamdulillah kita bersyukur dan kita semoga dimudahkan untuk sikap wasat. Seandainya kita ditakdirkan miskin, ya, seandainya kita ditakdirkan miskin, maka kita pun mohon pada Allah semoga kita bisa wasat, sikap kita baik. Baik. Nah ini makna dari doa ini. Aku mohon padamu kesederhanaan dalam kondisi kaya maupun fakir. Kemudian wa as'aluka na'iman la yanfad.
Dan aku memohon padamu nikmat yang tidak pernah habis. Kenikmatan yang tidak pernah habis, Pak. Kenikmatan yang tidak pernah habis di mana, Pak? Surga. Nah, ini kinayah, kata kiasan yang menunjukkan bahwasanya ini adalah kenikmatan di surga. Kita mohon pada Allah agar diberikan kenikmatan di surga yang tidak ada habisnya, tidak ada fana. Nikmat apa saja di dunia ini semuanya kembalinya akan kepada fana, kepada zawal, lenyap, hilang, habis, selesai. Yang kemudian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat tinggal al-istimta' biha. Kita bersenang-senang, tamattu biha, bersenang-senang dengan kenikmatan tersebut. Karena tidak ada habisnya. Kemudian wa asaluka qurrata 'ainin la tanqati. Yang punya buku Islam Muslim la yanqati atau la tanqati di situ ya. Yanqati. Ya. Di buku ya, buku. Di aplikasi. Yang lainnya tanqati. Saya menulisnya di sini la yanqati ya. Ini perlu dilihat riwayat aslinya ya. Kalau secara makna lebih tepat ta. Mengapa? Qurrata. Ta di sini ada ta marbutah. Ketika ada ta marbutah maka ini dihukumi sebagai muannas. Ketika muannas maka fi'il mudhari'nya bukan iya. Kalau iya kan buat huwa. Tapi ini ta, kalau seandainya ta maka buat iya. La tanqati. In qata yanqati itu terputus, terpotong. Maqtu'. Nah, jadi kita mohon pada Allah wa as'aluka qurrata ainin, dan aku mohon padamu ya Allah penyejuk mata la tanqati atau la yanqati'nya, yang tidak akan terputus ya. Ini maksudnya para jamaah azanillahu wa iyyakum pun merupakan kiasan dari kenikmatan kebahagiaan di surga. Kebahagiaan kenikmatan di dunia bisa terputus ya. Antum bahagia terputus, di sela-sela ada kesedihan. Kemudian nanti bisa jadi bahagia lagi. Kenikmatan dunia seperti itu juga. Adapun di akhirat tidak demikian. Kalau sudah bahagia, bahagia terus. Ya. Kalau sengsara bagaimana? Bisa bahagia tidak di surga, di akhirat? Hah? Iya, bisa jadi. Bisa jadi dia akan bahagia ketika dia min ahli tauhid, tapi bisa jadi dia akan kekal di dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, ini kedua, ini berkaitan dengan masalah kenikmatan di akhirat. Nah, kemudian baru ini kita akan sampai belajar ridha lewat doa, ini yang dimaksud. Wa as'aluka ridha ba'dal qada ya. Wa as'aluka ridha ba'dal qada, dan aku memohon padamu ya Allah keridhaan setelah terjadinya takdir, setelah qada, setelah terjadi qada, keputusan. Nah, ini kita perbanyak pada Allah doa dengan kalimat ini. Antum tidak mengapa, comot saja kalimat ini sebagaimana tadi ya, yang pertama wasaluka Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada, atau demikian pula di sini wasaluka ridha ba'dal qada. Antum doa di momen-momen atau kesempatan-kesempatan yang lainnya dari waktu-waktu yang mustajab, maka itu pun tidak mengapa. Wa as'aluka ridha ba'dal qada, dan aku memohon padamu keridhaan setelah qada, keputusan sesuatu itu terjadi, setelah takdir. Para jamaah azanillahu wa iyyakum ya. Kalau kita sebelum takdir terjadi, kita sudah punya teori, sudah punya ilmu. Namun ketika terjadi, belum tentu kita bisa ridha. Meskipun saya katakan para jamaah, ridha ini tadi di atas sabar ya, masih di atas sabar. Minimal sabar. Ya. Namun namanya orang terkadang lalai juga dari yang namanya kesabaran. Kalau bisa sampai atasnya ridha ini masya Allah. Ya. Kalau belum terjadi mungkin bisa kita. Dan saya juga berapa kali menyampaikan di tempat-tempat yang lainnya, bisa menyampaikan itu mudah. Prakteknya itu yang tidak mudah. Antum mendengarkan pun mudah, tapi ketika terjadi belum tentu bisa langsung ridha. Padahal Rasulullah SAW mengatakan innama sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah pada kali pertama musibah. Itu kesabaran yang teruji ya.
Itu kesabaran yang terpuji. Pertama kali terjadi kemudian bisa sabar, itu yang terpuji. Adapun yang kesabaran terakhir, semua orang bisa jadi sabar di akhir. Semua orang bisa jadi sabar di akhir. Adapun yang terpuji sekali lagi adalah kesabaran pada kali pertama terjadinya musibah. Contoh, orang sudah besar harapan dia pengen kuliah. Dan ini terkadang kita dengar terjadi juga hal semacam ini. Bahkan berkaitan dengan kuliah agama juga. Apa itu? Sebagian asatidzah sekarang Masya Allah menjadi ustaz-ustaz ya, kita lihat Masya Allah mereka. Di antara berita-berita kabar yang sampai kepada kita, apa itu? Pengen kuliah di Madinah. Pengen kuliah di Madinah. Dulu di ma'hadnya, di pondok pesantrennya dia juara 1. Masya Allah. Kemudian akhirnya pokoknya wah serba wah, anaknya pintar. Tapi akhirnya ketika ada pengumuman, biasanya kalau di Madinah, di Madinah setahun sekarang tesnya, tahun depan diterimanya. Ternyata setelah ada pengumuman namanya tidak keluar. Ini santri ini belajar agama. Apa yang terjadi itu? Gundah, sedih, galau, mungkin juga stres dan sebagainya. Terjadi hal semacam ini. Ini yang sudah paham agama, yang mau belajar agama, apalagi yang kemudian awamnya manusia pengen bekerja di tempat tertentu, sudah Masya Allah dia sudah rata-rata dibanding yang lainnya dia melihat. Tapi ternyata yang diterima adalah yang biasa-biasa saja, dia tidak diterima. Ya. Demikian pula di kampus-kampus bisa jadi seperti itu. Dulu ingat sekali saya ada di kelas pintar Masya Allah, ada kelas penyempurnaan bahasa, dia nilainya bagus semuanya. Ketika naik ke syariat tidak diterima. Dia juara 1 kalau tidak salah. Syariat tidak diterima. Tapi orangnya tidak patah semangat. Tidak patah semangat. Berusaha berkali-kali melobi sana sini. Di dalam istilah kita biasanya kita katakan muhawalah, bahasa Arab. Apa ini muhawalah? Usaha. Muhawalah itu usaha. Ya berusaha sana kemari akhirnya diterima. Diterima dia. Ya, alhamdulillah. Ketika diterima, balas dendam dia. Balas dendamnya bagaimana? Saya itu berhak di sini. Masalah awalnya nggak diterima, hingga akhirnya diterima. Karena dari awal dia ketika kelas bawah itu sudah nilainya bagus, tapi subhanallah tidak diterima. Akhirnya dia ketika diterima langsung melejit. Semester 1 dan seterusnya muntas sudah. Nggak bisa dikejar oleh teman-temannya. Dia pengen membuktikan bahwasanya saya itu layak untuk kuliah di sini. Kok tidak bisa diterima? Itu kejadian di adik kelas saya. Adapun kelas saya dan sebelum-sebelumnya biasanya kalau 5-10 besar itu sudah diterima, insya Allah diterima. Nah kejadian seperti ini para jamaah azanillah iyyakum sering terjadi di tengah-tengah kita, ya. Sering terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin mobil ada masalah, kecelakaan, kita jatuh, mungkin keluarga ada masalah, sakit, kita sendiri yang sakit. Ada yang meninggal dunia. Teori sudah ada, sudah punya kita teori. Orang yang dapat musibah sabar minimal, bisa ridho lebih bagus lagi. Kita semuanya sudah tahu. Namun ketika benar-benar terjadi, nah itu, apakah kita bisa benar-benar ridho atau tidak? Sehingga kita mohon pada Allah agar diberikan keridhaan. Berarti kita memohon satu level lebih tinggi dibanding sabar. Satu level lebih tinggi dibanding sabar. Kalau seandainya mungkin Allah tidak berikan keridhaan, semoga seseorang itu bisa sabar. Semoga seseorang bisa sabar. Nah ini para jamaah, maka itu kita tidak akan perpanjang masalah ini. Contohnya banyak sekali kalau kita akan menyelami contoh-contoh berkaitan dengan masalah ini. Baik, ketika realita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian selanjutnya, wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut, dan aku memohon padamu bardal 'aish. Apa artinya bard? Dingin. Kehidupan yang dingin, sejuknya kehidupan yang nikmat, kehidupan yang menyenangkan. Ba'dal maut, setelah kematian. Nah ini pun doa yang bagus. Jadi setelah kita diwafatkan oleh Allah, kita memohon semoga kita mendapatkan kehidupan yang nikmat, ya. Kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang sejuk.
yaitu di surganya kelak. Wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Dan aku memohon padamu ya Allah, ladzatan nadhri, lezatnya, nikmatnya melihat ila wajhika, melihat wajahmu, memandang wajahmu. Aku memohon padamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu. Dan para jamaah, nikmat yang paling sempurna di surga itu adalah apa? An-nadhar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Ini paling ditunggu-tunggu. Paling ditunggu-tunggu. Nikmat surga, masuk surga itu kenikmatan, tapi yang paling sempurna, paling utama adalah an-nadhar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Dan ini keyakinan kita, akidah kita bahwasanya Allah itu memiliki wajah. Lillahi wajhun yaliqu bi jalalihi. Allah memiliki wajah yang sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya. La yushbihu wajhal makhlukin, tidak sesuai, tidak menyerupai wajahnya makhluk. Kita wajib mengimaninya, tidak boleh mengkufurinya. Dan dalam hal yang lainnya masalah ayat-ayat sifat begitu banyak. Kemudian wasyauqa ila liqa'ik, dan aku mohon padamu asyauq. Asyauq pakai qaf, itu artinya rindu. Rindu berjumpa denganmu. Rindu berjumpa denganmu. Kalau asyauq pakai kaf, itu artinya apa? Asyauq pakai kaf, itu suq pakai sin. Sin waw qaf. Syauq kalau pakai qaf, syauqun bil qaf, itu artinya rindu. Kalau syauq dengan kaf, itu artinya duri. Jangan salah makhraj. Syauq bukan syauq pakai kaf, tapi syauq qaf. Wa syauqa ila liqa'ik, dan aku mohon padamu kerinduan ya berjumpa denganmu. Nah, kita mohon pada Allah ya. Kita mohon pada Allah ya, semoga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian bagaimana kerinduannya itu? Fi ghairi dharra mudirrah, tanpa dharra, penderitaan, tanpa ada sesuatu yang membahayakan. Wala fitnatin mudillah, dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan, tanpa ada penderitaan yang membahayakan, dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Antum kalau rindu kepada seseorang, rindu yang halal, rindu yang halal, bagaimana perasaan antum? Pekan depan mau pulang nih, bagaimana perasaan antum? Rindu kan? Rindu. Bahkan saya yakin kita semuanya sepakat mungkin punya pengalaman yang sama. Kalau mau pergi jauh atau kalau besok ada momen-momen apa, malamnya itu sulit tidur. Ya, sulit tidur. Ingat terus, pengen cepet-cepet besok, ya, pengen cepet-cepet langsung. Itu rindu. Rindu dalam hal seperti itu, rindu yang halal mengganggu, ya, mengganggu. Apalagi kalau itu rindu yang haram, maka sangat mengganggu. Jadi orang-orang ya yang mencintai orang-orang yang belum halal baginya, seandainya meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka diazab di dunia sebelum di akhirat. Sudah merasakan azab di dunia sebelum di akhirat. Tidak enak antum. Cemas, ada harap, ingat apanya, wajahnya dan seterusnya. Ya. Itu masih pada manusia, apalagi kalau sampai rindu-rindu yang merupakan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah orang paling cemas sudah. Jadi jangan kira orang-orang kufar yang mereka beribadah pada selain Allah, hidup memiliki bergelimang harta, rumah 3, kapal pesiar atau berapa, mobil-mobil merek mahal juga lusinan,
motor-motor gede dan sebagainya. Jangan kira mereka itu hidup dalam keadaan bahagia abadan. Seandainya bahagia sesaat, itu pun sesaat. Seandainya bahagia itu sesaat. Hati yang paling tidak tenang adalah hati yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang cintanya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara kecintaan itu datangnya dari Allah, kecintaan hakiki, kecintaan yang mendatangkan ketenangan. Nah, kita memohon doa ini kepada Allah ya. Fi ghairi dharra'a mudirra wala fitnatin mudillah. Rindu-rindu yang tanpa ada penderitaan yang membahayakan, tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Nah, ini rindu yang luar biasa. Ini rindu yang luar biasa. Jadi tidak ada gangguan. Rindu-rindu kepada Allah namun tidak ada gangguan di situ. Nah, ini maksudnya ya. Bahwasanya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada gangguan. Baik, kemudian Allahumma ya Allah zayyinna bi zinatil iman, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Keimanan di sini dimaksud adalah syariat ya. Karena syariat ini merupakan hiasan keimanan. Ya. Kalau hiasan di hati itu berarti akidah. Hiasan pada anggota tubuh itu adalah amal soleh. Hiasan pada lisan itu lisan yang digunakan untuk zikir, membaca Al-Quran dan halal yang baik yang lainnya. Nah, kita mohon pada Allah agar dihiasi diri kita itu dengan hiasan keimanan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai penunjuk jalan yang mendapatkan hidayah. Hudat itu jamak dari hadi. Al-hadi itu artinya yang memberi petunjuk. Waj'alna, dan jadikan kami ya Allah sebagai hudatan muhtadin, sebagai penunjuk jalan yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya kita menunjuki orang lain kepada jalan yang lurus, sebagai perantara orang lain mendapatkan hidayah, sebagai sebab orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita yang pertama mengamalkannya. Muhtadin berarti yang mendapatkan petunjuk, yang mengamalkan petunjuk tersebut, memerintahkan kepada A dan kita mengamalkan A. Kita melarang orang lain melakukan yang B, kita jauhi sesuatu yang B tersebut. Kita perintahkan orang untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, kita berusaha, kita bisa mengamalkannya. Ya. Kita ingatkan orang-orang dari bermaksiat pada Allah, kita adalah orang yang pertama menjauhi dari kemaksiatan tersebut. Nah, ini doa dari maksud dari waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai penunjuk jalan yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini para jamaah azanillahu wa iyyakum, doa yang bagus yang semoga antum dimudahkan untuk mengamalkannya, karena ini begitu penting dari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan secara khusus kita fokusnya tadi di wasaluka ridha ba'dal qada ya. Semoga kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya qada ya. Dan dengan demikian sampai di sini dulu para jamaah apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam.